Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Motor. Jadi kali ini kita ada Vario 150 new. Kita akan bikin spek Gaken ya. Apa itu Gaken? Gaken adalah singkatan dari ganti noken ya. Motor ini adalah kondisinya masih full standar. Knalpotnya juga masih standar. Hanya CVT katanya udah ganti. Jadi kita akan ganti noken spesial. Jadi request khusus Bacip ke BRT untuk motor yang satu ini. Nah, motor ini sebelumnya sudah kita dyno dan untuk powernya ada di 9 horsepower ya. Kita akan spill dulu nilai horsepowernya. Untuk nilai horsepowernya sendiri itu ada di 9 horsepower ya, dengan transisi CVT yang lumayan cukup besar teman-teman, tapi potensi atasnya pasti bagus ya, karena top speednya tadi dicoba di dyno tuh bisa sampai 140. Pertanyaannya adalah apakah mesinnya kuat atau tidak ya? Tentu berat ya, harus bore up. Karena dengan rasio yang besar itu butuh tenaga untuk mengailnya ke putaran atasnya harus lebih kuat juga. Nah, untuk di atas lihat di grafik di RPM 8500 itu powernya mulai turun ya ke bawah untuk grafik dyno. Nanti pada saat ganti noken itu kemungkinan grafiknya akan membuka, tapi di awalannya biasanya dia agak landai. Oke teman-teman. Di sini juga kita akan buka area CVT-nya itu untuk melakukan nanti proses dial. Nah, dial yang di sini agak berbeda dengan dial seperti biasa karena dialnya akan kita todong ya, langsung nempel di rangka. Bisa, tentu bisa ya teman-teman, dan kita juga sekaligus mengecek kondisi roller yang dipakai berapa gram, karena untuk kondisi ganti noken as itu biasa cenderung rollernya minta yang lebih ringan. Ini untuk area mesinnya ya teman-teman, bisa dilihat di sini masih full standar, throttle body juga standar, TPS-nya juga malum menggunakan TPS BRT ya, masih menggunakan TPS standar. Nah, kita juga dikerjakan ini oleh dua orang ya, oleh Pak Yus dan Pak Huko, karena kita ada di hari Minggu, ini tepatnya jam 14.45. Oke, jadi untuk area CVT-nya ini sudah customan ya teman-teman. Sudah custom, jadi bukan originalnya. Dan untuk rollernya ini pakai yang ringan juga. Ini silang untuk rollernya, ternyata silang. Tapi terlepas semua CVT-nya udah custom dan lain-lain ya, kita hiraukan dulu. Nanti aja kita tes power lagi setelah nanti di dyno ulang, apakah perlu penyesuaian lagi atau tidak. Ini lagi proses pembongkaran ya. Untuk penggantian noken ini bisa ditunggu di Bacip ya. Biayanya juga nggak terlalu mahal kok, terjangkau ya. Anda juga udah bisa nanti sama dyno, sama dia juga bisa. Oke teman-teman, jadi sekarang motornya sudah ditinggikan. Sekarang kita mau ngelepas radiator dan ngebuang air radiatornya juga ya. Oh, wayak ieu sengit asin euy. Ya, kita buka untuk bagian radiatornya teman-teman. Nah, untuk ini sedikit tips ya. Jadi kalau untuk ganti noken Vario ini sebenarnya bisa ditodong. Luar biasa, mama Yukero, mama Yukero, mama Yukero. Kita ada temuan yang sangat mencengangkan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, lihat ada baut 10 2 longgar ya, luar biasa Mama Yukero. Berarti ini motor sudah pernah bongkar mesin guys. Nah, kita dari tadi belum coba pegang-pegang baut head yang 2 bijinya, tapi ini baut ininya dia udah longgar sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah ada bagusnya juga ganti noken. Jadi tahu nih sih ada baut 2 yang longgar ya, luar biasa nih. Emang nggak salah. Oke, kita buang air radiatornya. Wah, air radiatornya dibuang ya teman-teman. Lihat untuk bagian magnet ya teman-teman, sangat berkarat sekali. Nah, untuk teman-teman yang punya motor dengan sistem ACG itu, magnet juga bisa dibersihin ya, disikat supaya ACG-nya aman, awet. Gak apa-apa, aman segitu juga. Bautnya 2 ya. Dan untuk kondisi mesinnya
Ini dia untuk kondisi mesinnya ya teman-teman. Jadi untuk kondisi mesinnya itu ya kuning ya, kuning dari oli ya. Tapi kalau oli yang jelek banget mah dia bisa sampai menghitam ya, kayak agar-agar gitu. Nah, sebelum pembongkaran kita tes dulu kondisi top mesinnya. Barangkali sebelumnya tidak top, karena di postingan Instagram saya kalau misalkan tidak top itu bisa menyebabkan berebet ya. Sudah pernah dibongkar ya, fix ya ini motor. Kok ambilin nokennya aja di atas sih? Ayah khusus spesial. Selanjutnya kita bongkar bagian water pump ya. Water pump ini berfungsi untuk memutarkan air radiator ya, dan digerakkan oleh bagian noken as oleh si gigi sentrik ya. Ini pembongkaran water pump ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang susah, ada yang gampang, dan macam-macam. Ada yang susah banget sampai harus digedor-gedor, ada yang gampang banget. Dan ini dia teman-teman untuk kemasan baru dari noken as BRT ini ya. Warnanya merah, menyala ya, bukan PDI ya. Ini beda, merah BRT. Dan ini kemasan ini terbuat dari plastik, jadi nggak gampang pecah pada saat proses pengiriman. Dan ini juga wadahnya bisa dipakai lagi buat wadah apa baut-baut gitu ya, emas, berlian, permata, intan. Nah untuk noken asnya ini dia ya. Jadi ini noken asnya saya request angka khusus, dibuat dari BRT. Nanti kita cek powernya seperti apa. Mengingat ini kompresinya juga kecil ya, masih standar. Tapi yang jelas dalam pemasangan noken as ini harus benar-benar yang ahli ya. Nah ini dia untuk baut yang tadi longgar, sudah dikencangkan lagi oleh Bapak Yus ya. Ya karena ini ya nggak tahu kenapa, saya juga baru lihat ya. Jadi mohon diperhatikan pada saat pemasangan noken as, spare klep harus diperhatikan, jarak main dari topi klep ke seal klep. Tapi kalau untuk noken as ini nggak perlu penggantian per klep, juga masih aman ya teman-teman. Teman-teman yang mau order noken as ini juga bisa ya. Ini bisa dipakai di standar dan bisa dipakai juga di motor bor up, baik klep kecil maupun klep lebar. Nah, untuk membuka bagian gigi sentriknya itu dia ditahan oleh dua baut. Bautnya itu adalah L4 teman-teman. Jadi teman-teman harus melepas throttle body juga ya, karena susah untuk membuka tensionernya. Jadi ini dilepas. Kita boleh di zoom, dideketin lagi ya. Nah, ini dia untuk pelepasannya. Simpan di tempat yang mudah supaya nanti tidak susah mencari. Di bawah gigi sentrik juga ada baut 10, itu dilepas. Nanti pelatuknya juga dilepas, sehingga nanti tinggal diganti nokennya saja. Nah ini untuk baut 10-nya ya, dilepas saja. Nah untuk pelepasan noken asnya ini perlu pelepasan dari pelatuk ya. Sementara untuk selang klepnya dilonggarin dulu supaya nanti mudah pada saat pelepasannya. Dan ternyata untuk dua baut di pelatuk ini dia bautnya sudah tidak sehat ya teman-teman, agak sedikit selek. Prip.
Ya harusnya itu pakai palu ya teman-teman. Nakolnya jangan pakai tang ya. Itu tang saya soalnya rusak. Nah ini bautnya alhamdulillah udah bisa. Jadi ada sedikit tips untuk baut yang memang udah selek, itu bukanya diketok-ketok dikit aja ya, pakai palu ya, wajarlah dikit. Nah ini dia untuk as pelatuknya dilepas, terus lepas pelatuknya. Untuk pelatuk bagian in dan X itu berbeda ya. Kalau in itu ada tulisan I, kalau X itu ada tulisan X. Dan kalau kita lihat juga beda ya. Kalau yang X itu ada jendolannya teman-teman. Nah ini kita lihat ya, kita deketin biar jelas. Nah ini dia, untuk yang X itu ada jendolannya. Kalau yang in itu nggak ada apa-apa biasanya. Jangan di gerinda ya, atau dibalik itu jangan, nanti nggak kelihatan. Nah ini dia untuk bagian mesinnya. Nah teman-teman, untuk di bacip sendiri kita untuk per ADS-nya itu selalu menggunakan original, supaya kalau kita kasih lamsam yang kecil tuh dia nggak bunyi cetek-cetek ya. Jadi ini dilepas saja, gampang kok, bisa. Kalau nggak ada kuncinya bisa tahan pakai kunci T ya, 2 biji kiri kanan. Kalau di bacip ada trackernya khusus ya buat capit-capit. Nah ini suasana ya menjelang siang menuju sore ya teman-teman. Kita lagi garap juga CRF 4 klep. Nah, ini udah dipasang, udah berdiri. Ini Lexi Gorilla juga udah menyala. Oke teman-teman, proses dialnya sudah selesai ya. Jadi alhamdulillah untuk angka tidak terlalu gede, jadi masih bisa aman dipakai di motor standar. Apalagi kalau sampai dia naikin kompresi, wadah mantap. Apalagi kalau borap mantul ya. Jadi untuk angkanya, untuk lip overlapnya nggak terlalu tinggi, dia di bawah 2 ya, di bawah 2, jadi aman. Sekarang kita tinggal merapihin semuanya, dinyalakan baru tes dyno kembali. Oke teman-teman, akhirnya sudah ditempel ya untuk Noken Asia, dan alhamdulillah hasilnya saya juga puas ya. Jadi meskipun motornya standar tapi ini padat ya. Wow. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan, nantilah di dyno dijelasinnya ya. Oke teman-teman, akhirnya menuju ruang dyno untuk melakukan power test ya. Jadi nanti akan kelihatan powernya seperti apa. Kita nyalakan dulu ya teman-teman. Dan untuk grafiknya sih biasanya nanti di bagian atasnya itu dia akan mengembang gitu. Tapi tadi saya cobain nggak terlalu ini kok, nggak terlalu berat gitu bawahnya. Biasanya kalau pakai Noken seri sebelumnya itu bawahnya tuh ngelandai dulu. Ini mah enggak sih. Bahkan ini dalam kondisi mesin yang full standar gitu. Apalagi kalau bor apa gurih ya. Kita lagi prepare ya teman-teman. Kita nyalakan dulu untuk dyno-nya.
Nah, teman-teman, di sini ada dua data ya. Jadi ada yang grafik merah dan ada yang grafik biru. Nah, untuk yang sebelum ganti Novenas itu powernya itu ada di 9,78 horsepower ya. Dan untuk yang udah ganti Noken naik jadi 11,88 horsepower. Torsinya juga naik, teman-teman. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ganti Novenas itu putaran atasnya akan jauh lebih baik dibanding standar. Nah, ini terbukti dari grafiknya ya. Jadi grafik yang biru ini di atas grafik yang merah. Nah, jadi ini puncak tenaganya sekarang ada di 7.800. Ya, agak tinggi sih ya. Sebelumnya itu puncak tenaga juga di kisaran RPM-nya di 7.000-an, sama lah, sama-sama di 7.000-an, tapi hasilnya lebih besar. Nah, teman-teman tadi lihat bahwa di saat dyno itu potensi top speed-nya itu ada di 140. Itu hanyalah potensi ya. Artinya kalau tracknya memungkinkan itu bisa terjadi. Tapi sebenarnya kalau misalkan di bore up itu jaraknya akan lebih cepat pencapaiannya gitu. Kalau masalah top speed itu hubungannya sama CVT dengan rasio. Dan untuk kesimpulannya adalah untuk hasilnya alhamdulillah cukup puas ya dengan ganti Noken As. Tapi lumayan dari segi kenaikan tenaganya lumayan hampir 2 horsepower dari yang sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel Bacip Moto. Dukung terus, share terus, like dan komen juga. Untuk teman-teman yang mau bore up, mau pasang 44 BRT, silahkan datang ke Bacip. Kami tunggu kedatangan kalian. Thank you.